Kita langsung kepada hikamnya Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Berkata Imam Haddad di dalam hikmah yang ke-34, Man nadhara ila dunya, Man nadhara ila dunya bi'ainai ra'sihi, barang siapa melihat dunia ini dengan pandangan mata kepalanya, mata zahir mata kepala ini, ra'a ghururan wa zura, maka dia akan melihat tipuan dan kepalsuan. Ini perlu dijelaskan, apa yang melihat dengan matanya, tipuan dan kepalsuan. Sebab kalau kita melihat dengan mata ini semuanya mengagumkan, pengen semuanya. Lihat orang bikin taman begini, pengen rumah begini, pengen terus, menggiurkan, menipu. Ini terlepas dari kaya atau melarat. Ini bukan urusan orang kaya, urusan melarat. Kalau pandangan kita benar dan kita sadar, maka biarpun kaya nggak akan sengsara dia. Ini hanya cara pandang. Kalau kita melihat dunia hanya dengan mata kepala kita ini, ya sudah, mengagumkan. Tanahnya luas, punya kebun, kolam renang, peternakan, wah enaknya. Dunia, gedung megah, mewah, rumah Masya Allah, mobil mengkilat, dan seterusnya. Ini dilihat dengan mata ini. Wa man nadhara ilaiha, dan siapa yang melihat dunia bi'ainil qalbi, bi'ainai qalbihi, dengan mata hatinya. Kalau melihat dunia dengan mata hatinya, dengan kesadaran hati, ra'a haba'an manthura, dia memahami, menyadari haba'an manthura, bagai debu halus yang berhamburan, yakni hilang. Habaan itu, debu itu masih lumayan gede. Kalau habaan itu adalah warna debu yang terlihat di saat rumah genteng Anda bolong, ada sinar matahari, itu kan ada yang debu-debu yang, jadi kalau ada matahari, sinar matahari masuk rumah kita, ya hanya kecil, masuk rumah kelihatan itu kayak debu, itu habaan. Manthura, ya kan, ya, artinya apa? Akan berakhir, dan begitu cepatnya berakhir. Dan memang dunia itu seperti itu. Kalau kita renungi kalau kita sadari, orang punya kekayaan melimpah. Ini mohon maaf, ini bukan larangan kaya, nggak ada. Kini hanya mengingatkan bahasanya, kalau kita melihat dengan mata hati kita tentang urusan dunia, artinya dengan kesadaran apa? Bagaimana dengan dunia? Habaan manthura, akan berakhir. Sehingga kisah kematian orang pun, matinya seseorang pun, kami menemukan terjemahan paling bagus di seluruh dunia tentang kematian itu adalah terjemahan bahasa Indonesia. Meninggal dunia. Itu saya amati terjemahan paling bagus itu. Ya, terjemahan paling bagus untuk mati itu hanya dalam bahasa Indonesia, meninggal dunia. Tapi nggak sadar saja, dengan terjemahan paling bagus pun kita kurang sadar. Ternyata dunia harus kita tinggalkan. Mati sudah, harta melimpah nggak berarti lagi. Jadi itu dunia, dan setelah itu akan berakhir. Yang kita kumpulkan, Masya Allah, coba kalau merenung, mengumpulkan kekayaan, dari kecil, muda, mengumpulkan kekayaan. Biasanya di saat dia puncak kekayaannya, itu pas bersamaan itu juga banyak larangannya. Pak Haji, jangan tidur pakai AC, jangan minum air dingin, kalau makan tolong gulanya kurangi. Wah, mulai gitu. Itu kan kisah dunia. Jadi Imam Haddad itu mengingatkan, dunia itu kayak begitu. Terus, lah kalau memang dunia kayak begitu, jangan sampai habaan manturon, jadikan dunia itu abadi. Jangan kamu tertipu juga dengan urusan dunia. Jangan tergiur. Kimilaunya dunia, kekayaan atau gedung megah dan sebagainya, jangan silau. Kalau bikin gedung, buat gedung, tapi untuk apa? Nah, ini harus kita pikirkan. Saya boleh memiliki gedung megah, boleh.
Saya boleh memiliki mobil mewah, boleh. Tapi harus cara pandangmu benar. Kekayaan melimpah, boleh. Tapi kalau cara pandangnya salah, menganggap dunia segala-galanya, lihat. Dia itu menjadi orang yang kaya tidak berguna. Berderma enggak, berbagi enggak. Enggak berguna dia, hanya untuk dirinya sendiri saja. Belum lagi, lihat, kekayaan yang melimpah pun tidak akan dia nikmati. Setelah dia meninggal, sudah. Orang meninggal dunia itu Masya Allah sudah, betul-betul meninggalkan. Kalau seandainya ada orang yang paling disayang oleh keluarganya, lalu dia mau meninggal dunia, lalu pesan begini, nggak dituruti pesan. Nah, kalau abinya mati nanti, abinya pengen tidur di sini ya, jangan diganggu ya, ini kasur kesukaan kamu. Nggak dituruti. Bungkus sih. Buatkan liang, ceburin sana. Kan gitu kita. Mau pesen. Istri tersayangnya pun nggak mau juga itu. Turutin. Nggak ada. Coba itu kita harus paham. Makanya Imam Haddad menghadirkan hikmah ini agar sadar bahasanya engkau boleh kaya, engkau boleh memiliki, sebab itu karunia dari Allah. Kalau masalah kaya itu bisa diberikan pada orang kafir, orang miskin, orang kafir, orang Islam. Yang benar adalah engkau menyadari dunia itu apa sih? Yang hanya melihat hidupnya di dunia saja, lihat dia tidak ngerti akhirat, hanya ngumpulin dunia. Mungkin dia menjadi orang terkaya, waduh sukses. Terkaya, koleksi mobilnya nggak bisa dihitung, rumahnya di mana-mana. Terus apa? Wong dia nggak bisa menikmati semuanya. Di dunia pun nggak pernah meniduri, nggak pernah ditiduri. Dia rumahnya 16 yang dipakai satu tok, mobilnya banyak, yang dipakai itu saja, yang lain nggak dipakai. Tapi kalau dia punya kesadaran bahwasanya dunia itu seperti itu, maka dia akan menggunakan, oke, saya akan punya kekayaan melimpah. Tapi aku harus punya sesuatu yang abadi. Dan abadi itu dibeli dengan kekayaannya. Jadi yang dituju Imam Haddad tidak ditulis di sini. Di sini hanya memberitahu bahwasanya dunia itu kalau kamu lihat dohirnya saja menggiurkan. Baga-baga dengan kekayaan. Tapi ternyata betul menggiurkan, sehingga kalau orang sudah tertipu dengan dunia, cinta kepada dunia, kesalahan dilakukan. Hubbu dunya ra'su kulli khati'atin. Mencintai dunia adalah sumber kesalahan. Biarpun itu bukan hadis, tapi maknanya benar. Itu bukan hadis. Maknanya benar, kalau sudah orang tergiur dengan cinta dunia, Masya Allah, agama ditinggal. Sholat ntar dulu. Bohong, yang penting saya dapat duit. Hati-hati. Menipu dunia itu. Dan betul menipu, orang menjadi demi membela dunia sampai, oh Masya Allah. Sampai lupa keluarga juga, lupa kebaikan, lupa keindahan. Kemudian yang kedua adalah kalau kita melihat dunia dengan hati kita, maka kita akan tahu bahwasanya ternyata ujung-ujungnya dunia ini, kalau lagi dengan mata gemerlap, menggiurkan. Kalau dengan hati sadar bahwasanya ini akan berakhir dunia ini. Ada hisabnya, nggak ada artinya kalau kita tidak menggunakan untuk akhirat. Maka muncullah setelah itu orang-orang yang diberi oleh Allah kekayaan, sadar bahwasanya ini menggiurkan, ini menipu, maka dia tidak mau tertipu. Hei dunia, engkau telah didatangkan oleh Allah kepadaku, dan engkau akan menggoda aku mengikuti. Tidak. Sekarang aku akan gunakan engkau untuk keselamatanku di akhirat. Didermakan, bantu fakir miskin, bangun masjid, dan seterusnya. Sukses dia. Dan dia kenal Allah, mengerti dunia untuk seperti itu. Dan juga harus difahami, hei orang kaya, yang kalau di sini ada orang kaya, Anda harus tahu bahwa kalau Allah memberikan kepada Anda kekayaan itu, sebetulnya kekayaan itu menyeru-nyeru kepada Anda. Yang seruan itu bunyi begini, hei hamba Allah, aku dikirim oleh Allah kepadamu untuk membawamu kepada Allah, biar cepat. Tapi kadang kita lupa, tidak menggunakan kekayaannya untuk menuju kepada Allah, digunakan untuk yang lain, karena dia tertipu. Dan kalau kita menggunakan itu untuk yang lain, Allah murka loh ya. Berarti kufur nikmat. Gambarannya gini loh ya. Anda ingin memanggil teman Anda yang sangat Anda cintai, atau anak-anak Anda yang kebetulan mereka itu secara finansial kurang ini. Lalu Anda kirim mobil. Nah, tak kirim mobil ya, biar besok malam Jumat atau malam Ahad kumpul keluarga kamu bisa sini. Ya bah. Mobil dikirim. Dengan harapannya pas nanti malam Jumat sudah ada. Setelah mobil dikirim oleh anak Anda, dipakai jalan-jalan ke Malang, ke ini, pas malam Jumat nggak ada.
Kamu di mana nak? Jalan-jalan bah. Loh, ini gimana sih? Marah tidak kita? Manggil dia biar marah. Begitu juga Allah berikan harta kepada anda untuk menuju kepada Allah. Kalau kita gerakkan untuk selain Allah, Allah marah. Maka wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kufur nikmat akan menjadikan murka Allah. Menjadi sebab murkanya Allah. Sehingga sadari hai orang kaya, kekayaanmu itu sebetulnya penghantar dirimu kepada Allah. Maka gunakan kekayaanmu sebaik-baiknya. Dan setelah itu cari kekayaan dan nikmati. Nikmati. Kita bukan dilarang menikmati kekayaan, boleh makan enak kok, boleh tidur di tempat yang enak, boleh. Yang enggak boleh adalah kita tertipu dengan dunia. Sebab makna Rabbana atina fid dunya hasanah itu orang di dunia baik-baik saja, ternyata di akhirat juga kaya raya. Sehingga kita menemukan ada orang kaya, rumahnya Masya Allah, mobilnya juga bagus, akan tapi tidak ada proyek akhirat yang disuarakan kecuali dia menyambut. Pembangunan masjid di sana dia ikut, pembangunan pondok di sana dia ikut, semuanya. Dia adalah orang kaya di dunia dan kaya di akhirat. Dan memang model-model manusia banyak, ada orang kaya di dunia, kaya di akhirat. Semoga anda semuanya itu orang yang dunia hasanah, fil akhirati hasanah. Ada orang di dunianya tidak baik, tapi di akhiratnya baik, Masya Allah. Dan dia pun masih beruntung, kenapa? Biarpun tidak baik di dunia ini terbatas. Berapa lama sih kita di dunia? Hanya berapa puluh tahun saja selesai. Setelah itu menikmati keindahan di surga nanti dengan keindahan yang tak berbatas. Tidak baik di dunia tapi di akhirat baik. Tingkat yang ketiga adalah di dunianya baik, di akhiratnya tidak baik. Nah, nasib buruk. Dia kaya raya di dunia, Masya Allah, segalanya punya, tapi apa? Pelit juga punya, culas juga punya, bohong dagang juga punya. Wah, lengkap dia. Sehingga dia di dunianya baik tapi di akhirat sengsara. Ada nasib buruk, dan buruk lagi adalah di dunianya sengsara, Masya Allah. Duit pas-pasan, sering kurang, nyolong iya, nyopet enggih, rebut waris nomor 1. Masya Allah, lengkap dia. Dunia jelek, di akhirat juga jelek. Ini kan gambaran model 4 manusia, tinggal kita milih yang mana. Kalau seandainya kita tidak bisa menjadi yang fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, berusahalah untuk menjadi yang fil akhirati hasanah. Sebab sesakit-sakitnya hamba yang beriman di dunia ini ujung-ujungnya mati. Matinya orang beriman, matinya orang beriman adalah indah, menuju surga. Tapi lihat, seindah-indahnya orang di dunia, nggak lama, pada akhirnya akan mati. Kan begitu? Berakhirlah kisah keindahan. Dan kita ini pendek banget kalau kita kembali kisah ke berapa ribu tahun yang lalu, kisah Fir'aun, kisah orang-orang kaya di negeri ini pada zaman dahulu, itu sudah berakhir kisahnya. Jangankan dulu, ini beberapa waktu yang lalu ada orang kaya di kampung kita meninggal, tahu tidak? Dia meninggal sudah, terkaya. Pakai baju nggak boleh, baju jasnya yang mahal tuh nggak boleh dibawa, kain kafan putih. Sama lagi kain kafannya. Kalau giginya emas, kalau ngomong sambil ini, giginya emas, kok ahli waris yang nggak mau, wajib dicopot. Karena itu gigi emas miliknya ahli waris. Kenapa mati, Mbak? Kalau ahli waris yang nggak rela, ya insya Allah ya relalah. Cuman boleh dicopot. Karena ini adalah bukan bagian daripada jasadnya. Ini milik, ini lain, kharij. Kalau keluarganya tidak menyetujui, dicopot. Karena apa? Menunjukkan bahwasanya kita sudah tidak punya apa-apa. Baik, menyadari tentang dunia itu adalah menyelamatkan kita. Kalau kita ngerti tentang dunia, biarpun kita jauh dari dunia, fakir, ataupun kita dalam lautan, atau kita dengan dunia yang melimpah, tidak akan kita sengsara, kita akan tetap selamat. Tapi kalau sudah tidak mengerti dunia, yang nggak punya dunia pun tamaknya luar biasa pada dunia, pikirannya macam-macam urusan dunia, sudah begitu nggak kaya juga, pikiran jahatnya muncul, bohong kayak ini semuanya ada, hanya untuk mendapatkan dunia. Sudah begitu nggak ditakdirkan kaya juga dia. Maka permasalahannya adalah hubbud dunia, cinta dunianya, bukan dia memiliki atau tidak memiliki. Biarpun tidak memiliki, rakusnya luar biasa dia, nggak miliki dunia, sudah fakir. Jangan dianggap setiap fakir lalu tidak hubbud dunia. Oh enggak, si fakir pun bisa cinta dunia, bahkan lebih daripada si kaya. Wah, cinta dunia, Masya Allah.
Jadi bermasalahnya adalah di saat seseorang tidak menyadari apa itu dunia yang sesungguhnya, lalu dia tertipu dengan dunia, menjadikan dunianya lupa kepada Allah. Tapi orang yang melihat dunia dengan kesadaran bahwasanya dunia ini adalah tempat bercocok tanam untuk di akhirat nanti, maka dia menggunakan dunia akan berakhir, maka akan aku rubah duniaku menjadi dunia yang selamanya. Berderma dengan kekayaannya, berbuat baik dengan kekayaannya untuk mendapatkan keabadian nanti di akhirat. Tengok dirimu sendiri, golongan apakah dirimu? Kalau memang dirimu adalah orang yang beri Allah kekayaan di dunia, jangan sampai anda di akhirat fakir. Berusaha menjadi orang kaya di akhirat. Jika ternyata anda diuji oleh Allah dengan kefakiran di dunia, ya jangan sampai sudah fakir di dunia tapi di akhirat anda sengsara. Untuk menjadi orang yang di dunia adalah senang, lalu di akhirat sengsara, jangan. Nggak enak. Di akhirat mengerikan panjang kisahnya, apalagi fid dunya sengsara wa fil akhirati sengsara. Di dunia sengsara, di akhirat sengsara, itu adalah nasib buruk seorang hamba. Semoga Allah memberikan pada kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wallahu a'lam bissawab.